Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Nursizidna Nabiela dan dua rekan saya, Dian Muji Lestari dan Ifta Takia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perencanaan dan pengembangan karir. Untuk topik pembahasan yang pertama adalah peranan pengembangan karir, kedua mengelola promosi dan transfer, 3. Kebijakan karir, 4. Program pengembangan karir, dan yang terakhir mengenai contoh penerapan. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan pengembangan karir. Dari definisinya sendiri, pengembangan karir ini menurut Jeff and Scott dalam bukunya Kumerow 1991 mengatakan bahwa pengembangan karir merupakan sekumpulan tujuan-tujuan pribadi dan gerakan strategis yang mengarah pada pencapaian prestasi yang tinggi dan kemajuan pribadi sepanjang jalur karirnya. Dan tujuan pengembangan karir sendiri ini adalah membantu karyawan memusatkan perhatiannya pada masa depannya dalam perusahaan dan membantu karyawan mengikuti jalur karir yang melibatkan proses belajar secara terus-menerus. Jadi intinya tujuan dari pengembangan karir ini adalah mengaktualisasikan diri karyawan tersebut. Kita akan bahas mengenai promosi dan transfer. Dari definisi promosi menurut Hasibuan tahun 2009 adalah sebagai berikut. Promosi itu berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Biasanya perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi ini disertai dengan peningkatan gaji atau upah lainnya, walaupun tidak selalu demikian. Jadi promosi ini merupakan perpindahan jabatan yang semula mungkin staf, kemudian pindah naik ke atas menjadi asisten manajer. Seperti itu contohnya. Dan biasanya ini juga mengikuti kenaikan gaji, tapi tidak selalu demikian. Selanjutnya, dasar-dasar dari promosi. Dasar-dasar promosi menurut Hasibuan, program promosi ini hendaknya memberikan informasi yang jelas apa yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mempromosikan seorang karyawan dalam perusahaan tersebut. Hal ini penting dilakukan supaya karyawan ini dapat mengetahui nasibnya. Kemudian pedoman yang dijadikan dasar untuk mempromosikan karyawan adalah yang pertama, pengalaman, kecakapan, dan juga kombinasi dari keduanya. Jadi dasar-dasar ini sangat penting supaya karyawan tahu apa yang harus dilakukan supaya ia dapat memperjuangkan atau memanajemen karirnya. Kemudian tujuan dari promosi ini yang dikemukakan oleh Hasibuan tahun 2009 itu diantaranya yang pertama, untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi kerja tinggi. Jadi ini dapat memotivasi karyawan yang lain untuk dapat berprestasi dalam kerjanya. Kemudian yang kedua, dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Yang ketiga, untuk merangsang agar karyawan ini lebih bergairah dalam bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya. Kemudian yang terakhir, untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan realisasinya promosi kepada karyawan dengan dasar dan pada waktu yang tepat, serta penilaian yang jujur. Jadi sebagai juga motivasi supaya seorang karyawan ini lebih giat lagi dalam bekerja. Kemudian selanjutnya adalah definisi transfer. Transfer ini menurut Henry Shimamura tahun 2004 mengutarakan tentang mutasi dengan menggunakan istilah transfer. Transfer adalah perpindahan seseorang karyawan dari suatu pekerjaan ke posisi lainnya yang gaji, tanggung jawab, dan atau jenjang organisasionalnya itu sama.
Nah, dan tujuan dari transfer ini menurut Hasibuan tahun 2008 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Yang kedua, untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. Jadi ketika ada jabatan yang kosong dapat digantikan oleh karyawan yang lain. Kemudian untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai. Jadi menambah juga pengalaman dari pegawai sehingga tidak pada satu unit divisi saja, melainkan dia paham mengenai divisi yang lain. Kemudian untuk menghilangkan rasa bosan atau jemu terhadap pekerjaan, karena biasanya dalam suatu unit divisi itu menangani masalah yang sama. Jadi ketika adanya transfer ini supaya karyawan tidak merasa bosan dan jenuh terhadap pekerjaan dalam suatu unit divisi tersebut. Kemudian untuk memberikan rangsangan agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi. Yang keenam, untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan. Jadi menyesuaikan pula fisik karyawan itu sesuai dengan tugas pada divisi tersebut. Ketika mungkin kondisi fisiknya mulai menurun, dapat juga dipindahkan ke unit divisi yang mungkin memerlukan yang tidak memerlukan tenaga fisik yang berat. Kemudian untuk yang nomor 7, mengatasi perselisihan antar sesama pegawai. Nah, mungkin dalam satu unit divisi itu terdapat konflik yang mengakibatkan perselisihan antar pegawai. Nah, mungkin salah satu solusinya adalah dengan melakukan transfer dari pegawai unit divisi ke unit divisi yang lain. Kemudian untuk mengusahakan pelaksanaan prinsip orang tepat pada tempat yang tepat, yaitu posisi yang perlu ditempati ini sesuai atau tepat pada orang yang tepat. Selanjutnya adalah kebijakan karir. Kebijakan karir ini erat kaitannya dengan pengembangan karir karyawan. Nah, dalam sebuah perusahaan tentunya sudah sangat wajar ketika karyawan ingin menempati jabatan ataupun posisi yang strategis. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, karyawan perlu meningkatkan prestasi kerjanya dengan merasa diakui kemampuannya. Kemudian, karyawan yang dipromosikan tentunya juga bisa mengembangkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk akan membuat seorang karyawan itu merasa diakui kemampuannya. Kemudian, karyawan yang dipromosikan tentunya juga bisa mengembangkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk Selanjutnya terdapat beberapa indikator mempromosikan seorang karyawan. Yang pertama ada pengalaman kerja karyawan, keahlian yang dimilikinya, kemudian gabungan. Yang ketiga adalah gabungan antara pengalaman kerja dan keahlian yang dimilikinya. Lalu ketika kita bicara tentang sebuah perusahaan, setiap perusahaan pasti memiliki yang namanya SOP ataupun di sini biasanya menyesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan umum yang berlaku di perusahaan tersebut. Dan SOP ini tidak bersifat mutlak karena bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Tahapan-tahapan panduan dalam proses promosi dan karir karyawan dapat berjalan dengan lancar dan teratur sesuai dengan peraturan dan juga kode etik yang berlaku dan memenuhi ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua ada ruang lingkup. Nah, prosedur ini diawali dengan proses penyediaan dan penyiapan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam promosi dan karir karyawan oleh kepala divisi, meliputi pengajuan promosi,
Isi meliputi pengajuan promosi, persetujuan promosi, tes, hasil keputusan promosi beserta surat-surat yang dibutuhkan hingga akhir pelaksanaan promosi dan karir karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program pengembangan karir. Program pengembangan karir atau yang biasa disebut dengan Career Program Development merupakan upaya perusahaan dalam memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk meningkatkan performa kerja. Nah, di dalam program pengembangan karir ini tentunya akan sangat membantu para manajer dalam membuat keputusan mengenai pengembangan karir karyawan. Selanjutnya, menurut Samsudin tahun 2010, Career Program Development dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase perencanaan. Fase ini meliputi upaya-upaya perusahaan dalam menyelaraskan karir karyawan dan juga karir perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan bagi para pekerjanya dalam menjalankan tugas, yang nantinya hal ini akan disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian, fase yang kedua adalah fase pengarahan. Fase ini akan membantu para karyawan dalam mencapai perencanaan karir yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam fase ini, perusahaan akan memberikan arahan mengenai langkah-langkah apa sajakah yang harus ditempuh oleh karyawan dalam mewujudkan perencanaan karir mereka. Fase yang ketiga adalah fase pengembangan. Dalam fase ini, perusahaan akan memberikan kesempatan kepada karyawannya dalam mewujudkan kreativitas serta inisiatif karyawan untuk menduduki posisi-posisi yang mereka inginkan ke depannya. Selanjutnya, karena tidak banyak yang akan dibahas di dalam fase pertama, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fase yang kedua, yaitu fase pengarahan. Di dalam fase pengarahan ini, perusahaan memiliki 2 pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan karir karyawannya. Yang pertama adalah perusahaan dapat menyelenggarakan konseling bagi karyawannya. Nah, harapannya di dalam program konseling ini nantinya karyawan akan dapat berdiskusi serta berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah apa sajakah yang perlu dilakukan oleh karyawan dalam mencapai tujuan karir mereka. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dapat memberikan pelayanan informasi secara terbuka. Nah, apa saja sih informasi yang perlu diberikan oleh perusahaan? Jadi, informasi yang perlu diberikan oleh perusahaan di sini adalah tentang informasi mengenai jabatan atau spesifikasi pekerjaan bagi karyawannya. Nah, tentu saja informasi-informasi ini tidak sepenuhnya dapat dijelaskan perusahaan kepada karyawannya. Jadi harus ada ketentuan dan batas-batas tertentu bagi karyawan untuk mengetahui hal ini. Kemudian juga ada informasi mengenai kesempatan dan juga peluang bagi karyawan dalam mengetahui posisi atau jabatan yang akan mereka tentukan ke depannya. Kemudian fase yang ketiga adalah fase pengembangan. Di dalam fase pengembangan ini, perusahaan dapat melakukan beberapa program dalam mengembangkan karir karyawannya. Yang pertama adalah dengan metode pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini menjadi salah satu metode bagi perusahaan untuk memperbaiki serta meningkatkan keterampilan serta kemampuan dan juga pengetahuan dari karyawan mereka. Nah, lalu apa saja sih bentuk-bentuk pelatihan ini? Jadi di sini bentuk pelatihannya itu meliputi bimbingan pekerjaan, simulasi, magang, dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua ada program sistem mentor. Nah, dalam program ini memungkinkan terjalinnya hubungan antara karyawan senior dengan juniornya sebagai kolega kerja. Nah, para karyawan senior ini bertindak sebagai mentor dan bertugas untuk memberikan masukan serta pengetahuan-pengetahuan dan informasi yang baru bagi juniornya. Nah, secara umum di sini karyawan senior juga harus memberikan dukungan kepada juniornya untuk mencapai pengembangan karir mereka.
Nah, yang selanjutnya di sini ada program promosi. Jadi, program promosi ini menjadi salah satu program pengembangan karir karyawan yang sangat diminati oleh karyawan-karyawan di seluruh perusahaan. Karena di dalam program promosi ini, para karyawan akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, pada umumnya ketika seorang karyawan mengalami promosi jabatan, mereka juga akan menerima tugas dan juga tanggung jawab yang lebih besar. Namun hal ini pasti akan sebanding dengan fasilitas serta income yang akan mereka dapatkan. Nah, lalu di dalam promosi ini juga pasti banyak syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh karyawan. Misalnya, karyawan harus memiliki prestasi kerja, pengalaman kerja, dan juga keterampilan-keterampilan yang lainnya. Nah, program yang selanjutnya adalah program mutasi. Jadi, mutasi sendiri ini adalah program perubahan atau pergeseran posisi dan jabatan atau bisa juga lingkungan kerja yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, lalu apa sih tujuan dari hal ini? Jadi, tujuan dari program mutasi ini adalah untuk menempatkan dan juga memposisikan karyawan pada jabatan yang lebih tepat dan sesuai dengan keahlian mereka. Nah, ketika nantinya karyawan mendapatkan posisi dan juga jabatan yang tepat dengan keahlian mereka, maka harapannya karyawan ini dapat memberikan produktivitas yang maksimal bagi perusahaan. Mungkin kalau bisa kita sebut ya, hal ini tuh dalam manajemen sumber daya manusia biasa disebut dengan istilah put the right man on the right place. Nah, kemudian apa sih pentingnya program pengembangan karir bagi karyawan? Jadi dikutip dari salah satu penelitian yang berjudul The LinkedIn Global Job Seeker Trend, menunjukkan bahwasannya tingginya angka turnover karyawan adalah dikarenakan kurangnya kesempatan karyawan dalam mengembangkan karir mereka di dalam perusahaan. Nah, dari sini kita sendiri tahu ya bahwasannya karyawan itu ketika menentukan untuk bekerja di suatu perusahaan, pasti mereka juga akan mempertimbangkan peluang karir dari mereka ke depannya. Selanjutnya di sini juga ada beberapa manfaat dari program perencanaan dan juga pengembangan karir dari karyawan. Yang pertama, karyawan akan lebih memahami passion. Karena kan di fase pertama tadi, fase perencanaan, karyawan diberikan kesempatan untuk menganalisis kelebihan dan juga kelemahan mereka. Nah, oleh karena itu nantinya pasti mereka akan lebih mengetahui apa sih passion mereka, apa sih bakat dari mereka dalam pekerjaan ini. Nah, kemudian yang kedua ada jaminan kesejahteraan. Nah, di program pengembangan karir ini secara tidak langsung akan menjadi jaminan kesejahteraan bagi karyawan karena mereka akan diberikan informasi dan juga pengetahuan lebih lanjut mengenai peluang dan juga kesempatan mereka dalam berkarir di perusahaan. Nah, yang ketiga ada menambah relasi kerja. Ketika seorang karyawan mengikuti program pengembangan karir, maka secara tidak langsung mereka akan berhubungan dan berurusan dengan banyak orang. Apalagi ketika seorang karyawan ini mengalami perpindahan jabatan, maka mereka juga akan mempunyai relasi dan juga kenalan baru dari karyawan-karyawan yang lain. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini merupakan salah satu tuntutan ya untuk karyawan dalam meningkatkan karir mereka. Karena tanpa adanya kepercayaan diri, maka karyawan ini akan lebih sulit untuk berkompetisi dengan karyawan yang lain. Selanjutnya ada contoh dari penerapan perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Nah, di sini saya ambil contoh dari perusahaan Unilever. Jadi PT Unilever ini merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi makanan, minuman, serta bahan-bahan kebersihan rumah tangga yang lainnya. Nah, PT Unilever ini telah mendesain perencanaan dan
program pengembangan karir karyawannya secara sistematis dan terencana. Jadi di sini mereka telah melakukan program mentoring yang dimana para manajer senior akan secara terus-menerus memberikan transfer knowledge kepada para juniornya. Kemudian dikarenakan PT Unilever ini memiliki portofolio produk yang luas, maka perusahaan ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para manajernya untuk melakukan rotasi jabatan dari suatu brand ke lini produk yang lainnya. Dan dari sini secara tidak langsung perusahaan juga mampu menempa para manajernya untuk bekerja secara optimal karena adanya pergerakan dari karir yang sangat dinamis. Nah, selain dari program-program yang telah disebutkan tadi, PT Unilever juga telah menerapkan sistem work-life balance untuk tetap mempertahankan kualitas dari sumber daya manusia agar tetap terjaga.